tentang pekerjaannya. Betapa hebat kuasanya, betapa dahsyatnya dia, betapa tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Lalu mata Ayub melihat kepada pekerjaan Tuhan dan dia dipulihkan. Bahkan dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Bapak ibu saudara, jangan mau dibutakan oleh setan. Banyak persoalan kita, saya pikir belumlah seperti Ayub. Jadi jangan begitu datang persoalan menimpa kita, kita langsung jatuh di dalam jebakan setan. Mata kita langsung tertutup, mulut kita mengeluh dan berkata, di mana kau Tuhan? Kau tidak peduli lagi kepada saya, kau sudah meninggalkan saya. Lalu saudara menjadi apatis, tidak mau berdoa, tidak mau ke gereja. Justru di saat persoalan datang, saudara lari kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepadamu. Berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Dia akan menunjukkan keselamatan yang daripadanya. Saudaraku, yang pertama, dengar baik-baik. Mari kita putuskan untuk senantiasa melihat ada pekerjaan Tuhan bagi kita tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kasih karunia-Nya baru. Dan tiap kali kita melihat pekerjaan Tuhan, maka iman kita dibangunkan ke arah firman. Tapi tiap kali kita membuat pilihan yang salah, kita melihat kepada besarnya persoalan, betapa besarnya penyakit, betapa kacaunya rumah tangga, kepada semua yang negatif, pekerjaan yang disodorkan oleh setan, maka iman kita juga bergerak ke arah yang negatif, kepada kuasa setan. Jangan demikian. Biarlah iman kita bergerak kepada firman Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Saudaraku, lihat selalu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara mungkin, katakanlah saudara berangkat ke Kuala Namo, dijadwalkan berangkat jam 7 pagi. Dan saudara sudah merencanakan sampai nanti, katakanlah di Jakarta, kira-kira jam 9.30, saya akan melakukan ini, kemudian melakukan bisnis ini. Saudara sudah siapkan semuanya sepanjang hari, bagaimana hidup saudara maksimal kesuksesannya. Ternyata pesawat delay sampai jam 10. Jangan langsung melihat pekerjaan setan. Nah inilah dia, kurang banyak yang mendoakan saya, sampai saya delay. Udah kacau semua jadwal saya, schedule saya. Jangan. Lihat pekerjaan Tuhan. Saudara tetap sukacita. Lalu mungkin di saat menunggu delay pesawat, ada orang-orang di kiri kanan saudara, saudara kenalan, saudara ramah. Dan kemudian dari situ saudara tahu dia memiliki persoalan, dia memiliki penyakit. Dan justru karena ada delay, ada kesempatan untuk melayani dia, mendoakan dia, sehingga dia berpisah dengan saudara dengan satu pengharapan, dengan pengenalan akan Kristus. Lihat pekerjaan Tuhan. Daud menuliskan banyak mazmur tentang pekerjaan Tuhan. Bahkan ada satu pasal penuh di mana dia terus-menerus mengatakan mengenai pekerjaan Tuhan. Dan disambung dengan ucapan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yakni di dalam Mazmur 136. Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, jalan saja pun saudara lihat tumbuhan, saudara bisa bersyukur. Kalau bukan karena Tuhan, mana mungkin tumbuhan bisa tumbuh? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara lihat anak-anak jalan sendiri, gak ada yang jaga, tapi selamat. Itu ada malaikat Tuhan menjaga dia. Dalam hal itu pun saudara bersyukur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biasakan mata ini mampu melihat pekerjaan Tuhan di tengah dunia yang gelap, di tengah kejahatan yang bertambah-tambah.
Karena memang kasih setia Tuhan baru setiap hari. Dalam buku Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, Ratapan 3 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Luar biasa ya, kalau saudara pikir hari ini betapa besar untung saudara, besok bisa untung lagi. Bukan hari ini untungnya besar, habislah aku punya berkat untuk bulan ini. Tidak, besok ada berkat baru lagi. Besok ada berkat baru lagi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Amin, saudaraku. Saudara tahu lagunya? Kasih Tuhan kekal senantiasa, kemurahannya kekal selamanya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ya, percaya ini, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi lagu kita tadi atau ayat dalam buku Ratapan tadi memberikan pengertian kepada kita. Ada pekerjaan Tuhan tiap hari dalam hidup kita. Bagian kita, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita latih diri kita untuk selalu melihat pekerjaan Tuhan lebih daripada melihat pekerjaan setan. Lihat pekerjaan Tuhan dalam setiap aspek. Latih diri kita untuk melihat kebaikan Tuhan daripada kejahatan dunia ini. Latih diri kita untuk lebih banyak bersyukur bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu Tuhan daripada mengeluh. Latih diri kita untuk tetap percaya kepada firman apapun tipu daya iblis. Bukankah kita sudah pernah mendengar bagaimana kita semua harus punya indera yang keenam? 5 indera, mata mengatakan, berkunang-kunang. Hidung mengatakan, ini tersendat ini, pilek. Lidah mengatakan, pahit semuanya. Kuping mengatakan, aduh, mendenging. Kulit mengatakan, meriang rasanya. Tapi iman mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Bapak Ibu, pilihan ada dalam tangan kita. Bukan lagi dalam tangan Tuhan. Dalam tangan kita. Ingatlah, dalam keadaan yang terburuk ada tetap pekerjaan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Anggap aqua yang saya pegang ini setengah terisi. Kalau ini setengah terisi, kita dapat memandang dari 2 aspek. Ketika saya tanya, bagaimanakah aqua yang saya pegang? Saudara dapat berkata, setengah kosong Bu, atau setengah penuh. Demikian hidup saudara. Pilihlah, jangan melihat kepada setengah yang kosong. Lihatlah kepada setengah yang penuh, yang akan terus dipenuhkan Tuhan sampai melimpah keluar. Jangan tunggu sampai semua beres. Karena bagi saudara yang sudah lebih banyak makan garam, lebih berumur tinggi dibanding yang lain, Bapak Ibu Saudara, oma opa, kakek nenek akan berkata, selama masih ada nafas, masalah akan terus datang. Tidak akan ada 1 bulan tidak ada masalah sama sekali. 1 minggu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan 1 hari tanpa ada masalah sama sekali. Tetapi tiap pagi kita bisa bangun dan menetapkan pilihan kita. Ini adalah hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan. Ini hari yang baik. Kasih karunia Tuhan bagi saya selalu baru. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Saya akan bersuka cita. Saya akan menang apapun yang terjadi. Amin saudara. Kita yang memilih demikian. Mari kita cek diri kita tiap-tiap pagi. Apakah kita dapat melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan setan? Harus.
Karena Tuhan lebih besar. Apakah kita masih mempercayai Tuhan ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan? Kita berdoa, ternyata orang yang kita kasihi tetap dipanggil Tuhan. Apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Katakan, ya saya percaya Tuhan. Hal-hal yang tidak kita mengerti, kelak akan dinyatakan kepada kita. Itu cukup baik. Itu janji yang cukup baik. Hal-hal yang kita tahu, yang kita mengerti, tetap kita pegang teguh dengan iman. Apakah kita masih dapat merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kesedihan yang mendalam? Justru di tengah kesedihan yang mendalamlah kasih Tuhan justru semakin nyata kita rasakan. Karena penghiburan manusia tidak sanggup lagi, penghiburan Tuhanlah yang memeluk kita, yang menyanggupkan kita melewati hari demi hari. Apakah kita masih mau berharap kepada Tuhan ketika kemalangan besar telah menimpa kita? Tentu, karena kita tahu hanya Yesus sumber kita. Dialah satu-satunya yang sanggup mengeluarkan kita dari kemalangan tersebut. Amin, saudara. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya percaya ya Tuhan kepadamu, kepada firman-Mu. Saya terus berharap hanya Engkau yang dapat menolong saya. Katakan amin. Ini adalah pilihan kita tiap-tiap pagi dengan kesadaran penuh. Bapak Ibu Saudara, jangan memilih karena emosi sesaat. Betul kapan saudara marah, kapan saudara kecewa, kapan saudara sedih. Itu saudara penuh dengan emosi dan kerap kali membuat pilihan yang salah. Tapi Tuhan dapat menolong. Jangan terus tinggal di situ. 5 menit, 10 menit, atau katakan 1 jam. Tapi kapan Roh Kudus sudah menegur, kita kembali kepada iman. Kita kembali kepada Yesus. Kembali kepada firman. Dapat melihat Tuhan. Maka panerosis, mujizat Tuhan, pernyataan manifestasi kuasa Tuhan dijadikan dalam hidup saudara, dan saudara. Dan memang Alkitab menerangkan bahwa jalan keluar atau titik balik dari kehidupan Ayub ketika ia dapat melihat Tuhan. Dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi penting sekali tiap pagi saudara berkata, aku pandang kau Tuhan, aku pandang firman-Mu, aku pandang kebaikan-Mu, aku pandang pekerjaan-Mu, aku pandang janji-Mu, dan aku terus mengarahkan pandanganku kepadamu dan tidak melepaskannya. Nah, saudara ingat ada satu kisah dalam perjanjian lama di mana suatu ketika bangsa Israel dipatuk oleh ular sehingga mereka bermatian. Banyak sekali bermatian dan begitulah mengerikannya sehingga mereka berseru-seru, Musa, tolong kami Musa. Kalau tidak engkau tolong maka binasa kami semua. Lalu Musa mendirikan ular tembaga dalam satu salib yang bersilang sebagai satu perumpamaan, sebagai satu pertunjukan untuk salib Yesus bagi kita sekarang. Lalu diangkatnya ular tembaga itu. Siapa yang melihat dan terus melihat, dia tidak mati. Tapi siapa yang mengalihkan pandangannya, maka dia mati. Saudaraku, terus lihat pada Yesus. Terus lihat pada Yesus. Walau banyak kekecauan, banyak kegelapan, lihat pada Yesus. Amin, saudara. Daud mengatakan dia tidak mau menaruh perkara dursila di depan matanya. Jadi dia memilih tidak mau dilihatnya, diingatnya, diisinya pikirannya dengan perkara yang gak baik. Dia tidak mau mengingat perkara-perkara yang buruk. Kita pun demikian. Pagi ini jangan lagi ingat dosa saudara pada masa yang lampau. Jangan lagi merasa aku tidak layak, aku sangat jahat. Datang pada Yesus pada waktu saudara mengakui dosa saudara. 2000 tahun yang lalu dia menderita supaya saudara tidak perlu menderita lagi. Kalau saudara masih berkata dosaku terlalu besar, berarti saudara berkata kuasa Yesus, darah Yesus tidak cukup berkuasa menghapusnya. Jangan demikian. Darah Yesus menghapus dosa saudara yang dahulu, yang sekarang, bahkan yang masa depan. Jadi
Jadi jangan ingat dosa saudara. Jangan ingat kesalahan saudara. Dan juga pagi ini, jangan ingat kesalahan orang lain terhadap saudara. Sebagaimana Yesus mengampuni kita, setidaknya yang bisa kita lakukan, ampuni orang lain. Kalau dosa kita yang besar,